Bab 636 Tuan dan Nyonya Smith. Smith, seorang pria kulit putih berusia 40-an, dan istrinya, Kasia, adalah pencuri terkenal di kalangan barang antik. Meskipun mereka menduduki peringkat kedua, tidak satupun dari mereka yang yakin. Ini karena, seperti halnya Grit Cracker, mereka tidak pernah gagal hingga saat ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berada di peringkat di bawah Grit Cracker. Harus dikatakan bahwa keluarga Smith sangat berpengalaman dalam mencuri benda-benda antik budaya. Bahkan, mereka telah datang ke villa keluarga Lee, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Mereka telah menunggu di luar untuk mendapatkan kesempatan. Pada akhirnya, mereka memanfaatkan kehilafan Qin Haodong dan mengambil semua lukisan itu. Awalnya, mereka senang dengan keuntungan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Haodong akan menangkap mereka begitu cepat. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tidak tahu di mana cacat itu muncul. Pada saat ini, ekspresi Tuan Smith berubah. Dia berkata kepada Qin Haodong, apakah kamu merusak lukisan-lukisan ini? Ketika mereka baru saja mengambil tindakan, mereka pasti sangat berhati-hati. Alasan mengapa mereka tertangkap begitu cepat pasti karena Qin Haodong telah meninggalkan bekas pada lukisan itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jas ini lumayan, apakah ini produk berteknologi tinggi? Meskipun dia baru saja berbicara dengan Doni Randall, rohnya telah menyelimuti seluruh ruangan. Secara umum, tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk mencuri lukisan-lukisan itu. Keluarga Smith pasti punya sesuatu yang unik untuk bisa mengambil lukisan-lukisan itu tanpa membuatnya khawatir. Sekarang dia tahu bahwa jika dia menutup matanya, rohnya tidak akan bisa merasakan keberadaan kedua orang itu, dan masalahnya ada pada pakaian mereka. Dia benar. Meskipun keluarga Smith adalah pencuri yang hebat, mereka masih jauh dari level saat ini. 90% keberhasilan mereka berkat pakaian yang mereka kenakan. Pakaian itu adalah produk berteknologi tinggi terbaru di zona 51 negara M. Setelah mengenakannya, mereka bisa memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan kemampuan siluman untuk memblokir deteksi radar. Namun, karena mahalnya harga pakaian ini, pakaian itu tidak bisa digunakan secara luas, jadi hanya ada dua produk percobaan. Keluarga Smith secara tidak sengaja mengetahui rahasia ini dan mencuri dua produk percobaan tersebut. Sejak saat itu, mereka menjadi semakin terkenal, dan akhirnya menjadi yang teratas di antara para pencuri barang antik. Tuan Smith berkata, kalian memang kuat, tetapi kalian tidak bisa menghentikan kami, cepatlah dan minggirlah. Qin Haodong berkata, letakkan lukisanku dan berikan uang tebusan 1 miliar yuan untuk kalian masing-masing, setelah itu, aku bisa melepaskan kalian. Meskipun Kasia berusia 40-an, dia tetaplah wanita yang menawan. Dia berkata dengan senyum cerah di wajahnya, pria Huaxia, setelah kau minggir, kami berjanji tidak akan mencuri barang-barangmu lagi. Qin Haodong menjawab sambil tersenyum, jika kamu tidak menyerahkan uang tebusan 2 miliar yuan, kamu tidak akan punya masa depan. Tuan Smith mengerutkan kening dan berkata, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Tiba-tiba, dia dan Kasia bergerak bersama dalam pengertian diam-diam. Tuan Smith bergegas ke Qin Haodong, dan Kasia bergegas ke Nalan Wushuang. Smith meninju wajah Qin Haodong. Dia bukan seorang pejuang, tetapi dia telah mengasah keterampilan bertarungnya. Sarung tangan di tangannya adalah produk berteknologi tinggi. Sarung tangan itu akan memperkuat daya serang orang 100 kali lipat. Di masa lalu, mereka juga pernah bertemu lawan, tetapi semua tulang mereka telah hancur oleh pukulannya. Saat menghadapi serangannya, Qin Haodong mencibir dan juga meninju. Dengan suara keras, kedua tinju itu saling beradu. Tuan Smith bagaikan seekor lalat yang dikipasi. Ia terbang mundur dengan cepat. Sarung tinjunya memang kuat, tapi sayangnya, kultivasinya terlalu lemah untuk dibandingkan dengan Qin Haodong. Terlebih lagi, dia bukan seorang pejuang, jadi tulangnya tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Saat kedua tinju itu bertabrakan, lengannya hampir hancur. Sebelum Smith sempat mendarat di tanah, ia merasa lehernya menegang. Sebuah tangan besar telah mencengkeram lehernya. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, kau cukup hebat karena mampu menahan pukulanku. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sarung tinju Tuan Smith, lalu pakaiannya. Dalam sekejap mata, pencuri barang antik nomor 2 di dunia ditelanjangi, hanya mengenakan celana dalam di tubuhnya. Di sisi lain, saat kedua wanita itu sedang bertarung, Kasia mengangkat tangannya. Dengan bunyi klik, anak panah di lengan bajunya dengan cepat melesat ke dada Nalan Wushuang. Panah lengan ini sangat cepat. Dulu, panah ini bisa mengancam Nalan Wushuang, tetapi sekarang dia adalah seorang ahli tingkat ke-6. Tingkat serangan ini seperti permainan anak-anak baginya. Dia mengulurkan tangan dan meraih panah lengan di telapak tangannya. Kasia terkejut,
Tetapi dia tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan menembakkan anak panah lagi. Nalan Wushuang menggoyangkan pergelangan tangannya dan menembakkan anak panah di tangannya. Kedua anak panah itu saling bertabrakan dan jatuh ke tanah. Kasia mengangkat tangannya dan mencabut ikat rambut di kepalanya. Lalu, dengan goyangan kepalanya, jarum-jarum perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari rambutnya. Ada terlalu banyak jarum perak, ratusan jumlahnya. Nalan Wushuang tidak dapat menghindarinya meskipun dia ingin. Melihat jarum perak itu akhirnya mendarat di tubuh Nalan Wushuang, Kasia menghela napas lega. Kemudian, senyumnya yang baru saja mengembang membeku di tempat. Meskipun jarum perak itu mengenainya, ki sejati pelindung tubuh Nalan Wushuang begitu kuat sehingga bahkan serangan pada tingkat ini tidak dapat menggoyahkannya. Semua jarum jatuh ke tanah. Sekarang giliranku. Nalan Wushuang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat kakinya dan menendang Kasia hingga jatuh ke tanah. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dan segera melepaskan mantel Kasia. Iblis, lepaskan aku, kau tidak bisa melakukan ini. Meskipun Kasia berusaha keras untuk melawan, kekuatannya tidak mampu membuat gelombang apapun di hadapan Nalan Wushuang. Pada akhirnya, dia hanya memiliki satu set pakaian dalam dan ditempatkan di sebelah Tuan Smith. Ayo kita kembalikan dua set pakaian ini, aku bisa memberimu 2 miliar yuan sebagai tebusan. Ketika melihat dirinya telah menjadi tawanan, Tuan Smith menelan harga dirinya dan mencoba bernegosiasi dengan Qin Haodong. Setelan ini lumayan, aku akan menyimpannya. Tentu saja dia tidak akan dengan mudah mengembalikan tipu muslihat yang dapat menghindari deteksi roh. Qin Haodong tersenyum padanya dan berkata, dan kamu tidak punya kesempatan untuk membayar tebusan sekarang. Merasakan niat membunuh dalam senyum Qin Haodong, Tuan Smith tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya, apa maksudmu? Suasananya tadi sangat bersahabat, jadi kita masih bisa bernegosiasi, tapi sekarang Anda telah menyinggung kami, jadi kami tidak menginginkan uang, hanya nyawa Anda. Kemudian senyum di wajah Qin Haodong menghilang, dan pedang emas besar muncul di telapak tangannya. Wajah Ten Smith tiba-tiba dipenuhi kengerian. Dia tidak mengira Qin Haodong sedang bercanda dengannya. Mengingat keterampilan Qin Haodong, selama dia bertindak, dia tidak punya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Dia segera berkata, tolong jangan lakukan itu. Biarkan kami pergi, dan kami bisa memberimu salah satu patung kepala perunggu dari 12 hewan zodiak. Mendengar kata-kata patung kepala zodiak perunggu, pikiran Qin Haodong tergerak, dan dia menyimpan pedang Xuan Yuan yang hendak dilepaskan. Reaksimu sangat cepat, kalau kamu terlambat sedikit saja, pedangku pasti sudah memotong tenggorokanmu. Qin Haodong berjongkok dan menatap Tuan Smith, lalu berkata, tapi kalau kamu berbohong padaku, kamu akan mati. Aku tidak akan berbohong padamu. Tuan Smith mengangguk dengan tergesa-gesa. Meskipun dia adalah seorang perampok terkenal, dia bukanlah seorang gangster yang ganas, dan tulang punggungnya tidak begitu kuat. Setelah menghadapi niat membunuh Qin Haodong, dia telah lama menjadi penurut. Bagaimana kamu mendapatkan patung kepala perunggu itu? Ten Smith berkata, 5 tahun lalu, kami menyelinap ke dalam gudang harta karun milik orang-orang kaya Gompo dan melihat patung kepala lembu dari perunggu. Kami tahu bahwa ini adalah hal yang baik karena patung kepala perunggu terakhir dari 12 hewan zodiak baru saja terjual seharga puluhan juta yuan, jadi, kami mencurinya. Qin Haodong bertanya, mengapa kamu tidak menjualnya setelah bertahun-tahun? Ten Smith berkata, awalnya kami ingin melakukannya, tetapi kemudian kami menemukan bahwa kekuatan Gompos sangat mengerikan. Dia telah memberitahu semua balai lelang besar di seluruh dunia. Selama kami berani pergi ke balai lelang, mereka pasti akan menangkap kami. Tapi kami tidak bisa melakukan itu. Tanpa balai lelang, kami tidak bisa mengambil tindakan. Jadi kami selalu menyimpan benda ini di rumah harta karun kami dan tidak pernah mengeluarkannya. Mendengar ini, Qin Haodong sudah mempercayai sebagian besarnya. Dia berkata, di mana rumah harta karunmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Tuan Smith berkata, di sebuah pulau kecil di Asia Tenggara, selama Anda mengizinkan kami pergi, saya akan segera mengirimkan patung kepala lembu perunggu itu. Melepasmu, apakah kau akan kembali jika aku melepaskanmu? Qin Haodong berkata, baiklah, aku akan melepaskanmu dan menjaga istrimu di sini, aku akan memberimu waktu 1 hari, kau harus kembali dengan patung kepala perunggu lembu itu. Tuan Smith menyetujuinya dengan sangat lugas. Meski begitu, Qin Haodong masih merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika orang ini melarikan diri? Bagaimana jika dia tidak peduli dengan istrinya? Dia mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulut Ten Smith. Sebelum Ten
Smith sempat menyadari apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perutnya terasa nyeri hebat. Rasa nyeri itu seakan berasal dari sumsum tulang dan langsung menjalar ke jiwanya, membuatnya kejang-kejang. Dia benar-benar tak tahan. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, dan rasa sakitnya langsung hilang. Hanya dalam beberapa detik saja, Smith merasakan sakit yang amat sangat hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Qin Haodong berkata, ini adalah racun penghancur usus 3 hari yang telah kubuat. Jika kau tidak dapat kembali dalam waktu 24 jam, racun itu akan menyerangmu sekali selama 3 menit. Setelah 3 kali, ususmu akan membusuk dan kau akan mati. Saya pasti akan kembali. Wajah Tuan Smith menunjukkan rasa takutnya. Rasa sakitnya menusuk tulang. Bahkan 3 detik saja sudah cukup untuk merenggut separuh nyawanya, apalagi 3 menit. Setelah menarik napas beberapa kali, dia berkata kepada Qin Haodong dengan sedih, Tuan Qin, bisakah Anda mengizinkan saya mengenakan pakaian itu? Sangat merepotkan bagi saya untuk melakukan banyak hal tanpa pakaian itu akan menghambat efisiensi saya untuk mendapatkan harta karun itu. Bab 637 Buku Aneh. Qin Haodong berkata, untuk sementara, aku bisa mengembalikan pakaian ini kepadamu. Tetapi patung kepala perunggu itu hanya digunakan untuk menukar nyawamu. Jika kamu menginginkan pakaian ini, kamu harus mengeluarkan sesuatu yang memuaskanku. Baiklah, Tuan Qin, saya akan memuaskan Anda, kata Ten Smith sambil mengenakan pakaiannya lagi. Ia tahu bahwa produk berteknologi tinggi ini adalah fondasi kehidupan mereka. Mereka akan bersedia menukarnya bahkan jika mereka harus menyerahkan seluruh kekayaan mereka. Mereka bisa terus mencuri harta karun dengan pakaian itu, tetapi jika mereka kehilangan pakaian itu, mereka akan menjadi pencuri kelas 2. Mungkin mereka akan dipukuli sampai mati suatu hari nanti. Qin Haodong berkata, ingat, barang-barang yang kamu berikan kepadaku tidak harus mahal, aku tidak peduli dengan barang antik, lukisan kuno, atau apapun seperti itu, aku menginginkan barang-barang yang dapat menarik perhatianku. Tuan Smith mengangguk. Baiklah, Tuan Qin, saya akan segera pergi. Rasa racun penghancur usus 3 hari tadi masih menghantuinya. Karena itu, dia tidak berani membuang waktu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang ke dalam kegelapan malam. Nalan Wushuang juga membantu Kasia mengenakan gaun itu lagi, dan kemudian membawanya kembali ke Villa Li. Qin Haodong menyegel titik akupuntur Kasia dan melemparkannya ke sofa. Kemudian, dia dan Nalan Wushuang kembali ke kamar tidur untuk tidur. Tuan Smith sangat efisien. Keesokan harinya, dia kembali ke Villa Li menjelang malam dan menyelinap ke kamar Qin Haodong dengan tas besar di tangannya. Qin Haodong melirik tas itu. Dia sudah merasakan fluktuasi segel kepala patung perunggu itu. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang ini memang memiliki kepala patung perunggu. Efisiensi yang bagus. Dia memuji Tuan Smith. Tuan Smith berkata, Tuan Qin, bukankah seharusnya Anda memberi saya penawarnya? Dia telah berpacu dengan waktu sepanjang jalan karena dia takut racun penghancur usus 3 hari akan kambuh lagi. Qin Haodong mengangkat tangannya dan melemparkan pil merah kecil ke tangannya. Tuan Smith dengan cepat melemparkannya ke mulutnya dan menelannya. Coba aku lihat barang bagus apa yang kamu bawa. Dia benar-benar penasaran. Selain patung kepala perunggu, ada fluktuasi energi aneh lain di tas di tangan Ten Smith. Baiklah, Tuan Qin. Setelah meminum penawarnya, Ten Smith merasa tubuhnya sangat rileks. Ia membuka tas itu dan mengeluarkan patung kepala perunggu kuno dari dalamnya. Itu adalah patung kepala lembu perunggu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku putih dari tasnya. Setelah buku itu dikeluarkan, cahaya terang memenuhi seluruh ruangan. Mata Qin Haodong berbinar. Meskipun dia belum tahu apa itu pasti hal yang baik. Dia mengulurkan tangan untuk memegang buku di tangannya dan mempelajarinya dengan saksama, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak dapat membukanya. Ten Smith berkata, Ten Qin, buku ini tidak bisa dibuka, kami sudah mencobanya. Qin Haodong bertanya, di mana kamu mendapatkan buku ini? Ten Smith berkata, buku itu juga dicuri dari kas keluarga kaya, namun, buku ini sangat aneh, buku itu sama sekali tidak tampak seperti barang antik, jadi, kami meninggalkannya di gudang dan tidak menjualnya. Kemudian, dia bertanya dengan gugup, Tuan Qin, apakah Anda puas dengan ini? Bisakah Anda mengembalikan pakaian kami? Qin Haodong setuju. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, buku itu benar-benar disegel dengan kekuatan yang sangat kuat. Jika dia dapat menemukan cara menggunakannya, kekuatannya tidak akan kalah dari tongkat penakluk iblis. Levelnya mungkin lebih tinggi dari tongkat penakluk iblis. Setelah itu,
Dia membuka titik akupuntur Kasia dan berkata, kau boleh pergi sekarang, ingat, jangan datang untuk mencuri barang-barangku lagi di masa depan kecuali kau juga bisa mengambil patung kepala perunggu dari 12 hewan zodiak lainnya sebagai ganti nyawamu. Tuan Smith berkata dengan malu, Tuan Qin, kami tidak akan pernah melakukan itu, kami hanya pencuri, bukan penjahat. Setelah mengatakan itu, dia dan Kasia memanjat jendela dan meninggalkan villa keluarga Li. Setelah mereka pergi, Qin Haodong tidak lagi berminat untuk mempelajari buku itu. Dia dengan santai memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian dia membuka segel kepala patung perunggu itu dan mengeluarkan batu roh tingkat atasnya. Dia telah menyiapkan formasi pertahanan di ruangan itu. Ada terlalu banyak pencuri yang mengganggunya dalam beberapa hari terakhir, dan ada juga pencuri yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia harus berhati-hati saat melakukan terobosan. Semuanya sudah siap. Nalan Wushuang berjaga di sampingnya. Dia memegang batu roh tingkat atas di telapak tangannya dan sekali lagi mencoba menerobos tahap akhir inti emas. Keterampilan kayu hijau untuk memperoleh kehidupan abadi sedang berjalan. Ki spiritual yang dipancarkan oleh batu roh kelas atas dengan cepat diserap ke dalam tubuh Qin Haodong seolah-olah bertemu dengan penyedot debu, terus-menerus memperkaya dan memperkuat ki sejatinya. Seiring berjalannya waktu, batu roh atas menjadi semakin kecil dan akhirnya berubah menjadi tumpukan bubuk halus. Nalan Wushuang menatap Qin Haodong. Apakah kali ini dia gagal lagi? Tidak bisakah dua batu roh tingkat atas membantunya menerobos? Pada saat ini, momentum Qin Haodong tiba-tiba meningkat. Cahaya keemasan di dantiannya bersinar terang, seperti mutiara sebening kristal, dan ukurannya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Tahap akhir inti emas. Setelah mengonsumsi 2 batu roh tingkat atas, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan inti emas tahap tengah dan memasuki inti emas tahap akhir. Merasakan kekuatan tubuhnya, wajah Qin Haodong dipenuhi kegembiraan. Selama dia tidak bertemu dengan seorang Sein, dia benar-benar tak terkalahkan di alam kekuatan tertinggi. Haodong, apakah kamu berhasil? Nalan Wushuang bertanya dengan heran. Saya berhasil, ayo kita rayakan. Qin Haodong menggendong Nalan Wushuang di tangannya dan bergegas ke kamar tidur lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saat ini, di forum-forum utama dunia bawah tanah, berita tentang kegagalan Artful Dodger dan Tuan serta Nyonya Smith dikirim satu demi satu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka semua kagum dengan kemampuan bertahan Qin Haodong. Kemampuannya setara dengan para penjaga keamanan Museum Louvre. Dia telah mengalahkan pencuri yang begitu kuat. Pada saat ini, Great Cracker memposting di forum bahwa ia akan mendapatkan lukisan Picasso dalam waktu 24 jam, membuktikan bahwa ia adalah raja perampok barang antik. Sebuah batu yang dilempar menimbulkan ribuan riak. Semua orang menantikan berita tentang Great Cracker. Mereka bertanya-tanya apakah dia bisa mencuri lukisan Picasso. Di bandara, sebuah pesawat penumpang besar perlahan mendarat. Namun, tidak banyak orang yang turun dari pesawat. Mereka dipimpin oleh 3 pria tua berkulit putih, diikuti oleh para pelayan dan pengawal mereka. Ini adalah penerbangan pesawat pribadi, bukan pesawat penumpang biasa. Setelah turun dari pesawat, Sir Owen sudah menunggu di sana. Ketika melihat ketiga lelaki tua itu, ia langsung menghampiri dan memeluk mereka. Kawan lama, selamat datang. Ternyata ketiga-tiganya adalah teman-temannya, kolektor terkenal Eropa, Cantona, Gompos, dan Joseph. Setelah menyapa Sir Owen, ketiganya naik rivinya dan meninggalkan bandara bersama. Setelah masuk ke dalam mobil, Cantona bertanya, Tuan Owen, apakah orang Huaxia itu benar-benar memiliki 30 rancangan tangan Picasso, apakah ini asli? Sir Owen berkata, kawan lama, ini bukan lelucon, Tuan Qin benar-benar hebat, dia punya banyak manuskrip Picasso, saya cukup beruntung bisa menukarnya dengan 10 manuskrip, sekarang manuskrip-manuskrip itu ada di ruang harta karun saya. Gompos berkata, Tuan, lukisan-lukisan Picasso sudah langka dalam beberapa tahun terakhir, mengapa dia punya begitu banyak, orang-orang Huaxia selalu licik, apakah Anda yakin lukisan-lukisan itu asli, apakah ada yang salah dengan lukisan-lukisan itu? Mendengar itu, senyum di wajah Sir Owen menghilang. Ia berkata dengan serius, Gompos, apakah kau meragukan kemampuanku mengenali barang antik, lukisan-lukisan itu sudah lolos penilaian Garord, jangan bilang kau tidak percaya pada kemampuan Garord. Gompos tersenyum canggung dan berkata, Tuan, jangan marah, saya hanya merasa agak aneh karena begitu banyak lukisan Picasso muncul secara tiba-tiba. Sir Owen jelas masih marah dan terus berkata, saya dapat meyakinkan Anda bahwa lukisan-lukisan ini benar-benar nyata. Lukisan-lukisan itu tidak hanya dinilai oleh Garord, tetapi juga berhasil melewati pemeriksaan karbon 14. Sebagai kolektor, kita tidak bisa bertanya kepada Ten Qin bagaimana dia mendapatkannya. Kita hanya perlu tahu bahwa lukisan-lukisan ini asli.
Sayang sekali Tuan Qin hanya setuju untuk menukarnya dengan patung kepala perunggu, dan aku sudah menghabiskan 2 di tanganku. Kalau tidak, ini bukan giliranmu sama sekali, aku sudah menaruh semuanya di rumah harta karun. Joseph berkata, Tuan, barang-barang bagus perlu dikumpulkan oleh semua orang, dengan begitu banyak lukisan Picasso, Anda setidaknya harus memberikannya kepada kami masing-masing. Sir Owen berkata, apakah Anda sudah menemukan patung kepala perunggu dari 12 hewan zodiak? Jika Anda tidak memilikinya, saya rasa Tuan Qin tidak akan menukarkannya dengan Anda. Joseph berkata, ya, kebetulan ada satu di brankas harta karunku, aku sudah lama tidak menyentuhnya, untungnya, aku tidak menjualnya, atau aku akan kehilangan kesempatan ini. Cantona berkata, kali ini, masing-masing dari kami membawa patung kepala perunggu dari 12 hewan zodiak, kami seharusnya bisa menukarkannya dengan lukisan Tuan Qin. Di kamar Qin Haodong, dia tidak hanya mengkonsolidasikan kultivasinya di tahap akhir inti emas dengan kultivasi berpasangan, tetapi dia juga membantu Nalan Wushuang memasuki alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Ketika mereka dengan gembira keluar dari ruangan, hari sudah tengah malam lagi. Haodong, apakah aku sedang bermimpi? Nalan Wushuang tidak percaya bahwa itu benar. Hanya beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seorang pendekar di alam kekuatan tersembunyi. Hanya seminggu kemudian, dia telah menjadi seorang ahli kekuatan tertinggi tingkat 9, eksistensi tertinggi di antara para pendekar. Dan lelaki kecil di depannya itulah yang membawakan semua ini padanya. Qin Haodong berkata sambil menyeringai, bagaimana mungkin ini mimpi, apakah aku harus membuktikannya lagi kepadamu bahwa ini benar? Nalan Wushuang berkata dengan malu-malu, itu tidak masuk hitungan, itu akan terjadi bahkan dalam mimpi. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menepuk pinggangnya yang montok. Dia berkata dengan santai, kalau begitu aku akan membuka jendela dan menghirup udara segar agar kamu bisa merasakan dunia nyata. Setelah itu, dia menghentikan formasi pertahanan ruangan, membuka semua jendela, dan membiarkan udara segar masuk. Tetapi pada saat ini, hembusan angin menyapu matanya, langsung menyapu lukisan Picasso di atas meja, dan bergegas keluar dari jendela di sisi lain. Bab 638 Kerupuk Hebat. Tunggu aku di sini. Qin Haodong menjerit dan mengejar hembusan angin. Meskipun kecepatan lawan terlalu cepat untuk dapat diimbangi oleh mata telanjang, rohnya masih dapat merasakannya. Itu adalah seorang pria, tetapi dia begitu cepat sehingga menyebabkan angin puyuh. Kerupuk hebat. Dia segera menyadari bahwa orang ini adalah Gridcracker yang menduduki peringkat pertama di antara para pencuri hebat. Kecepatannya memang sangat cepat. Meskipun Qin Haodong telah naik ke alam kekuatan tertinggi tingkat 9, dalam hal kecepatan, dia masih sedikit lebih lambat dari Gridcracker. Kaki Dewa Pencuri Surga tampak berada di udara. Ia dapat menginjak apapun yang ditemuinya, dan bahkan udara di bawah kakinya tampak padat. Kadang-kadang, ia bahkan dapat terbang beberapa ratus meter jauhnya dengan kakinya di udara. Gridcracker bahkan tidak menoleh untuk melihat ke belakang. Dia terus berlari. Seolah-olah dia memiliki keyakinan penuh pada kecepatannya dan tidak akan membiarkan siapapun mengejarnya. Benar saja. Meskipun kecepatan Qin Haodong sangat cepat, jarak di antara mereka semakin melebar. Tak lama kemudian, bayangan Gridcracker menghilang. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia telah meninggalkan jejak inderanya pada lukisan-lukisan Picasso tersebut. Selama Gridcracker tidak meninggalkan Hong Kong, Qin Haodong akan dapat menemukannya. Gridcracker berlari keluar dari area perkotaan Hong Kong. Ia berlari menaiki tebing seperti embusan angin dan melompat ke pohon besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Baru kemudian ia berhenti. Dia menatap langit malam yang tenang dengan senyum kemenangan di sudut mulutnya. Pencuri nomor 1 adalah dia. Meskipun orang yang bermarga Qin juga sangat kuat, dia tetap tidak bisa mengejarku pada akhirnya. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka situs web forum bawah tanah, dan mengambil lukisan Picasso dari belakang. Dia siap mengambil gambar dan mengunggahnya ke internet untuk membuktikan bahwa dia telah berhasil. Pada saat itu, seseorang berkata dengan dingin, "Wah, kamu memang berlari sangat cepat, tetapi lukisan-lukisan ini milikku, tidak seorang pun dapat mengambilnya." Kaki si Gridcracker gemetar ketakutan. Ia segera menyingkirkan ponselnya dan menoleh ke belakang. Ia melihat Qin Haodong berdiri di atas pohon di belakangnya, menatapnya dengan dingin. Menghadapi musuh yang begitu kuat, hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Lari. Dia melompat turun dari atas pohon dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, Qin Haodong dalam keadaan waspada penuh kali ini. Bagaimana dia bisa memberi Gridcracker kesempatan untuk melarikan diri? Tidak peduli seberapa cepat gerakan tubuhnya, mustahil baginya untuk lebih cepat dari pedang terbang itu. Setelah kilatan cahaya keemasan, terdengar teriakan melengking. Pedang Xuanyuan langsung memotong kaki Gridcracker. Setelah berteriak,
dia jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Dia menemukan bahwa kakinya telah hilang. Rasa sakit yang hebat membuatnya berguling-guling di tanah. Setelah beberapa putaran dan belokan, dia pingsan. Qin Haodong melompat turun dari pohon dengan perlahan, meletakkan lukisan-lukisan itu ke dalam storage ring, lalu melangkah menuju Grid Cracker. Orang ini adalah seorang seniman bela diri, tetapi kultivasinya tidak kuat, hanya pada level kekuatan tersembunyi. Terlebih lagi, keterampilan kultivasinya adalah berlari cepat, jadi dia tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Qin Haodong tiba-tiba melihat sebuah buku kuno di tanah. Buku itu terjatuh saat Grid Cracker berguling-guling di tanah karena kesakitan. Dia mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah buku bersampul benang yang sangat tua dengan huruf-huruf kuno Huaxia di atasnya. Buku itu bertuliskan Amazing Legs. Dapat diketahui bahwa keterampilan orang ini berasal dari buku kuno ini. Qin Haodong mengulurkan tangan dan menepuk beberapa kali pada kaki Grid Cracker yang patah, membantunya menghentikan pendarahan, lalu menendangnya hingga bangun. Grid Cracker tersadar. Ia langsung menangis saat melihat kakinya yang terputus. Kakiku hilang, kakiku, kau harus mengganti rugi kakiku. Diam, atau aku akan membunuhmu. Qin Haodong mengarahkan pedang Xuan Yuan ke lehernya dan berkata dengan suara dingin, karena kamu di sini untuk mencari nafkah, kamu harus siap untuk membiarkan kakimu hancur saat kamu mencuri barang milik orang lain sepanjang hari. Grid Cracker tidak kuat. Ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat dari pedang Xuan Yuan, dia segera menutup mulutnya dan tidak berani bersuara. Qin Haodong mengangkat buku yang dijilid benang di tangannya dan berkata, dari mana benda ini berasal? Grid Cracker buru-buru berkata, ini milikku, jika Tuan Qin menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu, selama kamu bisa menyelamatkan nyawaku, tidak apa-apa. Qin Haodong berkata, saya bertanya dari mana ini berasal. Saya adalah seorang perampok makam 20 tahun yang lalu, saya menemukan buku ini di sebuah makam kuno, ketika saya tidak punya kegiatan, saya mempraktikkannya dan menemukan bahwa saya berlari jauh lebih cepat. Setelah menemukan manfaat ini, saya terus berlatih, dan saya berlari semakin cepat, tidak ada yang bisa mengejar saya. Di mana makamnya? Tanya Qin Haodong. Hanya makhluk-makhluk yang tidak beradab yang bisa meninggalkan metode kultivasi semacam ini. Jika ada kesempatan, dia juga ingin pergi dan melihatnya. Grid Cracker melihat melalui pikirannya dan berkata, Anda tidak perlu pergi ke sana, Tuan Qin, ketika saya pergi ke makam itu sudah lama disapu bersih, buku ini disembunyikan di dalam kotak batu dengan sangat rahasia, kalau tidak, pasti sudah diambil orang lain sejak lama. Setelah saya menguasai seni Amazing Legs, saya kembali lagi ke sana untuk melihat-lihat, makam kuno itu telah hancur, dan saya tidak dapat menemukan apapun yang berguna lagi. Qin Haodong merasa kasihan dan berkata, aku akan membunuhmu, demi buku ini, aku akan mengampuni nyawamu, namun, kamu harus tinggal di Hong Kong selama 3 hari sebelum diizinkan pergi. Ya, terima kasih, Tuan Qin, karena telah menyelamatkan nyawaku. Grid Cracker tahu bahwa Qin Haodong ingin menakut-nakuti orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Namun, selama dia masih hidup, tidak masalah apa yang dia lakukan. Qin Haodong berhenti bicara. Dia mengangkat Grid Cracker dari ikat pinggangnya dan kembali ke Hong Kong. Dia memilih daerah pusat kota dan melemparkan Grid Cracker ke sana. Dia memang punya tujuan ini. Akhir-akhir ini, villa keluarga Li penuh dengan pencuri, dan Zhang Tianyu serta yang lainnya juga sudah lelah. Cara terbaik untuk membuat pencuri rakus ini menyerah adalah dengan menggunakan Grid Cracker sebagai peringatan. Sekarang setelah kedua kaki pencuri nomor 1 itu terputus, sudah waktunya bagi mereka untuk menyerah sepenuhnya. Qin Haodong mengirim foto Grid Cracker kepada Donnie Randall. Tak lama kemudian, foto tersebut muncul di situs forum bawah tanah. Seperti yang diharapkan, gerakan ini berhasil dengan cepat. Setengah jam kemudian, para pencuri di dekat villa keluarga Li semuanya mundur. Seluruh area menjadi tenang kembali. 3 pencuri teratas di dunia semuanya telah dikalahkan. Hal ini menyebabkan pencuri lainnya menyerah total pada ide mencuri. Meskipun lukisannya bagus, bagaimanapun juga, nyawa seseorang masih lebih penting. Qin Haodong kembali ke kamarnya, meletakkan lukisan-lukisan itu di atas meja, lalu mengeluarkan buku yang dijilid benang. Nalan Wushuang bertanya, apa ini? Qin Haodong berkata, itu hal yang baik. Keterampilan yang ditinggalkan oleh sekte kuno itu unik dalam hal penghindaran. Setelah itu, dia membuka buku bersampul benang itu bersama Nalan Wushuang, dan mereka mulai mempelajarinya halaman demi halaman. Buku ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah metode kultivasi internal kaki yang menakjubkan, dan bagian bawah adalah metode untuk membuat tubuh menjadi ringan. Qin Haodong memiliki kultivasi dari kehidupan sebelumnya sebagai fondasinya, jadi dia dapat mempelajari keterampilan lain dengan lebih cepat.
1 jam kemudian, dia pada dasarnya telah menguasai keterampilan kaki menakjubkan. Nalan Wushuang lebih lambat darinya, tetapi di bawah bimbingannya, dia akhirnya mempelajari serangkaian keterampilan gerakan kaki ini. Mereka melompat keluar jendela dan mulai merasakan keterampilan kaki baru yang baru saja mereka pelajari. Berkat kultivasi mereka, mereka bahkan lebih cepat daripada Gridcracker. Menurut buku, selama kecepatan seseorang cukup cepat, mereka dapat bergerak melewati apapun. Saat mereka berlari secara ekstrim, mereka merasakan bahwa udara di bawah kaki mereka memiliki substansi yang dapat digunakan untuk menopang mereka. Setelah mereka terbiasa dengan keterampilan tersebut, mereka berlari semakin cepat. Mereka hanya butuh 10 menit untuk berlari mengelilingi Hong Kong selama seminggu. Teknik kultivasi yang bagus. Kembali ke kamar, Qin Haodong mendesah dalam hatinya. Dia telah mengumpulkan metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia kultivasi, tetapi tidak ada satupun yang secepat Amazing Legs. Dia tidak menyangka akan ada keterampilan pencerahan tubuh yang begitu hebat di bumi. Dapat dilihat bahwa seni bela diri di sini dulunya cemerlang, tetapi entah bagaimana telah menurun. Keesokan paginya, Qin Haodong menerima telepon dari Sir Owen. "Qin yang terhormat, apakah kamu punya waktu hari ini? Bisakah kamu datang ke rumahku? Aku punya 3 teman lama di sini, mereka semua adalah kolektor besar, mereka ingin melihat karya Picasso." Qin Haodong berkata, "Tuan Owen, saya sudah memberitahu Anda tentang kondisi saya, apakah mereka membawakan apa yang saya inginkan?" Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia membutuhkan batu roh tingkat atas. Dia telah menggunakan 2 batu roh tingkat atas untuk mencapai tahap akhir inti emas dari tahap tengah inti emas. Jika dia ingin menerobos ke tahap awal alam jiwa baru lahir, dia membutuhkan 4, atau bahkan lebih. Sekarang tampaknya pasti ada lebih banyak batu roh tingkat atas di bumi. Mungkin mereka berada di relik beberapa sekte besar, tetapi itu semua adalah barang langka. Cara paling langsung saat ini untuk mendapatkan batu roh tingkat atas adalah kepala perunggu yang dipahat dari 12 hewan zodiak. Sir Owen berkata, "Tentu saja, masing-masing dari mereka membawa patung kepala perunggu, mereka ingin menukarkannya dengan Anda." Mendengar ada 3 kepala patung perunggu dari 12 hewan zodiak, Qin Haodong gembira dan berkata, "Baiklah, Tuan Owen, saya akan segera berkunjung ke tempat Anda." Dia dan Nalan Wushuang membuat beberapa persiapan, tetapi kali ini mereka bahkan tidak membawa Paman Cheng. Mereka langsung menuju ke rumah Tuan Owen. Ketika mereka tiba di gerbang, Fred sudah menunggu mereka. "Tuan Qin, silakan ikut dengan saya." Fred memimpin jalan dan menuntun mereka ke ruang tamu mewah Sir Owen. "Qin yang terhormat, selamat datang." Setelah melihat Qin Haodong, Sir Owen memeluknya dan kemudian memperkenalkan Cantona dan yang lainnya. Joseph memimpin dan berkata, "Tuan Qin, saya dengar Anda memiliki banyak karya Tuan Picasso di tangan Anda, bisakah kami melihatnya?" "Tentu saja." Karena dia ingin bertukar dengan orang-orang itu, dia harus menerima penilaian orang lain. Qin Haodong mengeluarkan 3 gambar karya Picasso dari tas kanvas dan meletakkannya di atas meja. Bab 639 Patung Kepala Perunggu Sapi. Jelas, orang-orang itu, termasuk Cantona, sudah dipersiapkan dengan baik. Masing-masing dari mereka didampingi oleh seorang penilai profesional. Ketika orang-orang ini melihat lukisan-lukisan ini diambil oleh Qin Haodong, mereka langsung menyerangnya seolah-olah mereka adalah orang-orang yang telah lapar selama berhari-hari dan baru saja melihat roti. Mereka melihat lukisan-lukisan ini satu persatu. "Lukisan ini sungguh luar biasa, saya yakin ini adalah hasil karya Picasso sendiri. Kertas ini adalah kertas sketsa dari abad pertengahan, seseorang tidak dapat membuatnya bahkan jika mereka mau. Ini adalah lukisan cat minyak Picasso, di bawahnya ada tanda tangannya, memang benar itu tulisan tangan Picasso, saya bisa mengenalinya." Ketika orang-orang itu menilainya, mereka mengaguminya pada saat yang sama, dan sesekali, mereka berseru kagum. Meskipun Sir Owen tidak memiliki patung kepala perunggu untuk lukisan Picasso ini, ia tetap pergi untuk mengaguminya. Hanya Qin Haodong dan Nalan Wushuang yang duduk santai di aula. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Setelah 20 menit, orang-orang ini perlahan terbangun dari kegembiraannya dan menata kembali lukisan-lukisan ini. Qin Haodong memandang Cantona dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan yang terhormat, apa pendapat Anda tentang lukisan saya?" "Hebat, hebat sekali, sudah lama sekali kita tidak melihat lukisan sesempurna ini." Sebagai seorang pria berjanggut, Cantona begitu gembira hingga jenggotnya melompat-lompat. Qin Haodong berkata, "Maksudnya, tidak ada yang salah dengan lukisanku." Cantona berkata, "Tidak masalah, ini adalah karya asli, kita bisa menukarnya sekarang." "Tunggu sebentar." Qin Haodong berkata, "Kalian semua sudah melihat lukisanku, aku masih perlu melihat patung kepala perunggu kalian, baru setelah yakin, aku akan menukarnya dengan kalian."
Tidak apa-apa. Cantona melambaikan tangan kepada penilai di belakangnya sambil berbicara. Penilai itu mendekat sambil membawa sebuah kotak besar, dan ketika dibuka, ternyata itu adalah patung kepala anjing dari perunggu. Qin Haodong melihat sekeliling dan merasakan fluktuasi segel pada patung kepala perunggu anjing itu. Dia langsung yakin bahwa itu asli. Dia berpura-pura maju untuk menilai patung itu dan berkata, "Tuan Cantona, saya suka patung kepala perunggu Anda, kita bisa saling bertukar." "Bagus, mulai sekarang, kamu adalah temanku, selamat datang di Eropa." Cantona menggoyangkan jenggotnya dengan gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambil album lukisan cat minyak itu. "Ruang pameran saya sudah memiliki sketsa Picasso, jadi saya sangat ingin memiliki lukisan cat minyaknya, album ini milik saya." Sir Owen berkata dengan nada iri, "Selamat ya, sahabat lama." Cantona berkata, "Dan saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya mengenal kolektor besar seperti Qin." Melihat Cantona mengambil album tersebut, semua orang merasa iri. Joseph berkata, "Tuan Qin yang terhormat, saya juga ingin menukar karya-karya ini dengan Anda, dan saya membawakan Anda salah satu kepala patung perunggu dari 12 hewan zodiak, tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Kepala patung perunggu saya diwariskan oleh leluhur saya dan selalu disimpan dalam koleksi keluarga Joseph. Namun, saya tidak tahu mengapa ada yang seperti ini di Museum Huaxia. Saya rasa patung kepala perunggu saya asli, jadi saya ingin Tuan Qin melihatnya. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa bertukar. Jika Anda keberatan, saya hanya bisa merasa kasihan." Qin Haodong berkata, "Tidak masalah, Tuan Joseph. Coba saya lihat apakah saya bisa menukarnya." Dia merasa bahwa Joseph adalah orang yang baik. Dia memiliki kesan yang baik tentang karakternya yang lugas. Terlebih lagi, kepala perunggu itu belum tentu asli yang ada di Museum Huaxia. Misalnya, patung kepala perunggu naga asli ada di tangannya, sedangkan yang ada di museum itu dipalsukan kemudian. Joseph meminta penilai untuk meletakkan kotak itu di atas meja dan mengeluarkan patung kepala perunggu kelinci. Jiwa Qin Haodong merasakannya. Benar saja, ada sedikit fluktuasi segel pada patung kepala perunggu kelinci itu. Tampaknya patung ini nyata, dan patung yang ada di museum itu direplikasi kemudian. Dia menghampiri dan memainkan patung kepala perunggu kelinci di tangannya. Dia melirik Joseph yang sedikit gugup, dan berkata, "Saya sangat menyukai patung kepala perunggu kelinci ini, tidak peduli apakah itu asli atau palsu, saya bersedia menukarnya dengan Anda." "Bagus, Qin, ini berita yang sangat bagus." Joseph datang dan memeluk Qin Haodong, lalu mencium keningnya dengan keras. Ia selalu mendambakan lukisan Picasso, dan hatinya tidak pernah tenang selama perjalanan ke sini. Sekarang setelah semuanya baik-baik saja, ia akhirnya bisa menukarnya secara resmi. Dia memberikan patung kepala perunggu kepada Qin Haodong dan memilih album anak-anak. 2 dari 3 orang telah menyelesaikan pertukaran, hanya menyisakan Gompos. Gompos berkata, "Tuan Qin yang terhormat, tidak ada yang salah dengan patung kepala perunggu saya, patung itu tidak muncul di Museum Huaxia, Anda dapat tenang saja." Setelah itu, ia meminta penilai untuk memindahkan kotak itu ke meja dan mengeluarkan patung kepala perunggu dari dalamnya. Wajah Qin Haodong berubah ketika dia melihat patung kepala perunggu itu karena itu adalah patung kepala perunggu lembu. Patung kepala perunggu lembu yang asli sekarang ada di cincin penyimpanannya. Batu roh tingkat atas telah digunakan, jadi yang ini tidak diragukan lagi palsu. Pasangan Smith telah memberitahunya bahwa patung kepala lembu perunggu itu telah dicuri dari seorang kaya bernama Gompos, tetapi banyak orang di Eropa yang bernama demikian. Orang-orang Huaxia sama sekali tidak dapat membedakannya dengan jelas, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah Gompos ini. "Tuan Qin, bagaimana menurut Anda, jika tidak ada masalah, album ini akan menjadi milik saya?" Gompos berkata sambil meraih album itu. Dia baru saja melihat dengan jelas 2 kepala patung perunggu dari 12 hewan zodiak. Qin Haodong sama sekali tidak profesional. Menurutnya, Qin Haodong adalah seorang playboy yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dalam kasus ini, tentu saja dia tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Namun, sebelum menyentuh album itu, Qin Haodong berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Gompos. Saya tidak suka patung kepala perunggu Anda, jadi kita tidak bisa bertukar." Dalam hal penilaian kepala patung perunggu dari 12 hewan zodiak, tidak ada seorang pun yang lebih profesional daripada dia di dunia. Bagaimana dia bisa tertipu oleh yang palsu? Wajah Gompo menjadi gelap. Dia berkata dengan tidak puas, "Tuan Qin, mengapa Anda bisa bertukar dengan mereka tetapi tidak bisa bertukar dengan saya?" Qin Haodong mengerutkan kening. Orang tua ini benar-benar minta direndahkan. Dia sudah mengatakannya dengan sangat halus. Baik bagi kedua belah pihak untuk menyelamatkan sedikit muka. Apakah dia harus mengatakannya? "Tuan Gompos,
Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menukarnya dengan apapun yang saya suka, dan saya tidak akan menukarnya dengan apapun yang tidak saya suka. Saya tidak suka kepala patung perunggu Anda, jadi saya tidak bisa menukarnya dengan Anda. Tidak, itu tidak pantas, kata Gompos dengan wajah muram. Aku adalah tokoh terkenal di Eropa dan bahkan di kalangan kolektor dunia. Jika kau memperlakukanku seperti ini, orang lain akan salah mengira bahwa kepala patung perungguku itu palsu. Itu akan memengaruhi reputasiku, jadi kau harus menukarnya denganku. Sir Owen berkata, Tuan Gompos, Anda tidak perlu melakukan ini, mungkin Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Dia sedikit tidak puas dengan perilaku Gompos. Karena Qin Haodong tidak ingin bertukar, mengapa dia harus terlibat? Pertukaran seharusnya dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, dan perilaku Gompos bukanlah perilaku yang sopan. Dengan cara ini, Gompos seharusnya sudah terperosok ke dalam lubang pembuangan, tetapi orang itu tampaknya tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia terus berteriak, tidak, kamu tidak boleh melakukan itu, menurutku itu penghinaan. Qin Haodong baru saja memperoleh 2 batu roh tingkat atas. Dia sangat senang, jadi dia tidak ingin berdebat dengan orang tua ini. Dia tidak menyangka orang ini begitu tidak pernah puas. Karena pihak lain tidak tahu malu, dia tidak perlu lagi menyelamatkan mukanya. Dia berkata, Tuan Gompos, karena Anda berkata demikian, saya mohon maaf untuk memberitahu Anda bahwa patung kepala perunggu lembu Anda adalah palsu. Apa, bagaimana mungkin yang kuambil itu palsu, kau tahu cara menilai, kau harus memberiku alasan. Tuan Owen berkata, ya, Tuan Qin, apakah Anda yakin? Di lingkungan mereka, akan sangat memalukan jika seseorang mengeluarkan barang palsu untuk ditukar dengan seorang teman. Dia takut Qin Haodong akan mengatakannya dengan marah. Patung kepala perunggu lembu miliknya memang palsu. Qin Haodong berkata, karena patung kepala perunggu lembu asli ada di tanganku. Cantona berkata, Gompos, karena Tuan Qin sudah memiliki patung kepala perunggu lembu, mari kita lupakan saja. Ia juga merasa tidak perlu mengatakan bahwa itu asli atau palsu dalam pertukaran pribadi seperti itu. Jika tidak, itu tidak akan baik bagi kedua belah pihak. Namun Gompos tetap berkata dengan keras kepala, ini sama sekali bukan alasan, mengapa yang ada di tanganmu bukan palsu, mengapa kamu mengatakan bahwa yang asli milikku palsu. Wajah Qin Haodong juga menjadi dingin. Orang ini, yang tidak tahu kapan harus mundur, benar-benar menyebalkan. Jelas bahwa dia ingin menukar lukisannya dengan yang palsu ini. Patung kepala lembu perunggu milik pasangan Smith telah dicuri dari Gompos. Dia pasti tahu bahwa patung itu telah hilang. Patung kepala lembu perunggu ini pasti tiruan yang telah dia buat. Dia tahu bahwa patung itu palsu, tetapi dia tetap mengatakannya dengan sangat yakin. Itulah inti permasalahannya. Dia berkata dengan dingin, apakah kau yakin ingin aku membuktikannya padamu? Tentu saja, kamu tidak bisa mengatakan bahwa barangku palsu tanpa alasan. Kamu harus meminta maaf kepadaku sekarang dan menyelesaikan transaksi ini. Gompos begitu bertekad karena dia penuh percaya diri. Patung kepala lembu perunggu ini dibuat oleh seseorang dalam keadaan darurat untuk ditukar dengan lukisan Picasso. Ada seorang ahli pemalsuan yang bekerja untuknya. Barang antik palsu yang dibuat oleh orang ini pada umumnya tanpa cacat, dan sulit untuk dilihat. Namun, penampilan Qin Haodong terlalu santai. Dalam hal barang antik, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang profesional, jadi dia berulang kali bersikeras untuk mencoba agar lukisan itu sampai ke tangan Qin Haodong. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia berbalik dan mencabut duri kecantikan di tangan Nalan Wushuang. Kemudian dia menebas patung kepala perunggu lembu itu dengan keras. Di bawah infuski sejatinya, duri kecantikan tak terhentikan. Dia memotong patung kepala perunggu lembu menjadi 2 bagian. Bab 640 taruhan sebelum pertempuran yang menentukan. Melihat kejadian ini, semua orang terkejut. Mereka terkejut karena Qin Haodong dapat memotong patung kepala perunggu sapi. Pada saat yang sama, mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Gompos tersadar dan berteriak dengan marah, orang barbar, apa hakmu untuk menghancurkan harta milikku? Qin Haodong mengabaikannya. Dia menunjuk ke patung kepala perunggu sapi dan berkata, kalian semua ahli dalam barang antik, sekarang kalian harus mengerti bahwa ini palsu, kan? Orang-orang ini melihat patung kepala perunggu sapi dan segera memahami maksud Qin Haodong. Potongan pada patung kepala perunggu sapi itu sangat cemerlang, dan pada saat yang sama, patung itu berkilau dengan kilau logam. Ini jelas merupakan barang tembaga, dan tidak terlihat seperti barang antik berusia ratusan tahun. Tidak perlu dinilai. Semua orang tahu bahwa patung kepala perunggu lembu itu palsu. Sir Owen berkata, Tuan Gompos, menipu teman dengan barang antik palsu adalah tindakan yang memalukan, Anda harus memberi kami penjelasan. Gompos tercengang.
Setelah membuat barang palsu ini, ia meminta beberapa ahli profesional untuk mengidentifikasinya, tetapi tidak ada satupun yang menemukan kesalahan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pria Huaxia di depannya akan menggunakan cara yang tidak biasa dan langsung memotong patung kepala perunggu itu. Teknologi palsu digunakan di bagian luarnya, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikan bagian dalamnya. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan malu, "Tuan Owen, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu kalau ini palsu. Alasan ini tidak masuk akal. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua barang yang mereka kumpulkan adalah asli. Barang palsu adalah hal yang biasa." Namun karena mereka telah saling menyinggung, Qin Haodong tidak berniat melepaskan orang ini. Dia langsung menggunakan keterampilan manipulasi pikiran dan bertanya, "Tuan Gompos, apakah itu benar? Tolong beritahu Tuhan apa yang terjadi." "Ya Tuhan, aku salah," kata Gompos. "Aku memang punya patung kepala lembu perunggu, tetapi kemudian hilang. Aku sangat menginginkan lukisan Picasso, jadi aku meminta seseorang untuk membuat yang palsu ini. Aku ingin menyelesaikan pertukaran ini denganmu." "Ya ampun, bagaimana bisa kau melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah ini yang seharusnya dilakukan seorang pria sejati? Malu kamu, beraninya kamu menipu teman-temanmu dengan yang palsu, apa kentunganmu?" Setelah Gompos selesai berbicara, ekspresi Sir Owen dan yang lainnya berubah, dan mereka mulai menuduh Gompos. Sir Owen berkata, "Gompos, kau mengecewakanku, orang-orang sepertimu tidak diterima." Cantona berkata, "Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apapun, kita bukan lagi teman, aku merasa malu berteman denganmu." Joseph berkata, "Aku juga begitu, aku tidak akan menghubungimu lagi di masa depan." Gompos tersadar dan merasa terlalu malu untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Ia meninggalkan rumah besar Sir Owen dengan penilai dan pelayannya dalam keadaan malu. Setelah dia pergi, Sir Owen berkata kepada Qin Haodong, "Tuan Qin, saya minta maaf atas perilakunya yang tidak tahu malu. Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan Anda, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda." Qin Haodong telah menukar 2 dari patung kepala perunggu dari 12 hewan zodiak hari ini, yang cukup memuaskan. Semua ini seharusnya dikaitkan dengan Sir Owen. Dia mengambil sisa album itu dan berkata, "Tuan, sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada Anda, saya akan memberikan buku ini kepada Anda." "Ya Tuhan, Qin sayang, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku?" Sir Owen tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Dia tidak menyangka Qin Haodong dapat mengeluarkan benda berharga seperti itu dan memberikannya begitu saja. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Tuan, terima kasih atas bantuan Anda kali ini." Sir Owen berkata dengan gembira, "Qin yang terkasih, kamu benar-benar sahabatku, katakan saja apa yang kamu inginkan jika kamu membutuhkan bantuanku di masa mendatang." Qin Haodong mengangguk dan berkata kepada Cantona dan 2 orang lainnya, "Senang bertemu dengan kalian, jika kalian menemukan patung kepala perunggu di masa mendatang, kalian dipersilakan untuk menukarkannya denganku, atau kirimkan pesan kepadaku." Cantona berkata, "Tuan Qin, kami juga senang bertemu dengan Anda akan menjadi teman kami di masa depan." Joseph berkata, "Qin, apakah kamu masih menyimpan lukisan Picasso?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Tuan Joseph, harap tenang. Bahkan jika tidak ada lukisan Picasso, saya pasti akan mengeluarkan sesuatu yang akan memuaskan Anda, asalkan Anda dapat memberi saya kepala patung perunggu asli dari 12 hewan zodiak." Ia tidak memilikinya lagi sekarang, tetapi selama ia mau, ia dapat menggambar lukisan karya Da Vinci, Van Gogh, Picasso kapan saja dan di mana saja. Setelah pertukaran itu, Qin Haodong menolak undangan makan siang Sir Owen dan membawa Nalan Wushuang kembali ke Villa Li. Setelah memasuki ruangan, dia mendapati seorang wanita cantik sedang duduk di kamarnya. Dia adalah Feng Wu, yang bagaikan peri. "Feng Wu, kamu di sini." Meskipun dia mengatakan akan datang menemui Qin Haodong di pagi hari, dia masih sedikit terkejut. Dia menghampirinya dan memegang tangannya. "Jangan lakukan ini, kakak Wushuang masih di sini." Meskipun mereka berdua adalah rekan kultivasi, Feng Wu masih sedikit malu. Wajahnya yang berkilau seperti batu giok memerah. "Tidak masalah, kita akan menjadi keluarga di masa depan." Qin Haodong berkata sambil memegang tangan Nalan Wushuang di telapak tangannya. Kali ini, bahkan wajah Nalan Wushuang memerah. Dia kemudian menoleh ke Feng Wu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu sudah selesai?" Feng Wu mengangguk dan berkata, "Aku sudah menceritakan semuanya kepada guruku. Guruku sangat senang, dia memintaku untuk tinggal bersamamu sepanjang waktu, tidak hanya untuk melindungimu, tetapi juga untuk meningkatkan kultivasi kita dengan cepat. Dia ingin aku menjadi orang suci secepat mungkin, seperti Suster Sihan." Berbicara tentang ini, pipinya menjadi lebih merah. Yang disebut peningkatan kultivasi yang cepat adalah kultivasi berpasangan.
Qin Haodong tidak menyadari hal ini. Dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah kamu punya kabar tentang Sihan, bagaimana keadaannya sekarang? Feng Wu berkata, saudari Sihan memang dibawa kembali ke Sekte Yinsa oleh gurunya, dia sekarang adalah guru Sekte Yinsa. Oh, itu bagus. Qin Haodong mengangguk dan juga senang untuk gadis itu. Feng Wu berkata, kudengar kau dan Mei Zanlong sepakat untuk bertempur di Pulau Naga Ilahi, apa kau ingin aku bertempur untukmu? Tidak, sekarang aku adalah master kekuatan tertinggi tingkat 9. Saat Qin Haodong berkata demikian, ia mengalirkan ki sejati ke dalam tubuh Feng Wu sesuai dengan keterampilan Suan Yuan. Feng Wu merasakan ki sejati yang kuat menyatu dengan ki sejati miliknya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia dengan cepat mengalirkan ki sejati ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Bagus sekali, bagus sekali. Dia berteriak kegirangan. Semakin kuat kultivasi Qin Haodong, semakin baik efek kultivasi berpasangan mereka. Dia melihat harapan untuk menembus hambatan Sein Realm. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Haodong menghabiskan waktu berkultivasi berpasangan dengan Feng Wu dan Nalan Wushuang. Di luar sana, pertengkaran antara dia dan Mei Zanlong semakin sengit. Di bawah pengaruh ketenaran yang sudah lama ada, lebih banyak orang yang optimis terhadap Mei Zanlong, sementara sedikit yang optimis terhadap Qin Haodong. Siapakah Mei Zanlong? Ia dikenal sebagai master nomor 1 di bidang teknik sulap di Hong Kong. Selama bertahun-tahun, statusnya tidak pernah tergoyahkan oleh siapapun. Semua orang tahu bahwa dia sangat kuat dan ilmu sihir Tao-nya sangat mendalam. Pada hari kerja, banyak pejabat tinggi, bangsawan, yang menjadi tamunya. Hanya orang kaya kelas atas yang bisa datang mengunjunginya. Bagaimana orang seperti itu bisa kalah? Di Hong Kong, perjudian adalah hal yang legal. Kasino-kasino di sini memberikan prediksi perjudian mereka satu persatu. Yang aneh adalah bahwa Mei Zanlong dan Qin Haodong memiliki peluang yang sama yaitu 10-1. Orang-orang biasa tidak mengerti apa yang tengah terjadi dan mengira bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari situasi tersebut, jadi mereka semua memasang taruhan pada Master Mei Zanlong. Kasino-kasino itu telah beroperasi selama bertahun-tahun, jadi mereka tentu saja memiliki aturan pembukaannya sendiri. Orang-orang biasa tidak tahu siapa Qin Haodong, tetapi mereka sangat jelas tentang hal itu. Orang bijak medis dari Huaxia berhasil membunuh Master Sa, Sarah Banta, dan Yi Chenzi secara diam-diam, dan beberapa hari yang lalu, 3 pencuri teratas di dunia semuanya telah dikalahkan olehnya. Bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan dengan mudah? Di keluarga Li, Li Meiyu telah mengambil alih semua harta milik keluarga Li, tetapi dia masih harus berkonsultasi dengan Li Dongguo tentang beberapa hal penting. Kakek, sekarang kasino telah mengeluarkan peluang Haodong dan Mei Zanlong, berapa banyak yang harus kita pertaruhkan? Li Dongguo mengambil cangkir teh di depannya dan menyesapnya. Ia menatap cucunya dan berkata, jika adik kecil Medical Sage kalah dalam pertarungan ini, seberapa besar dampaknya terhadap keluarga Li kita? Li Meiyu berkata, dampaknya luar biasa, karena hubungan kita dengan Haodong. Saya pikir Mei Zanlong akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Li dan bahkan menghancurkan kita, sekarang kita berada di perahu yang sama dengan Haodong. Li Dongguo berkata, kalau begitu, apa lagi yang perlu kamu ragukan? Saya mengerti, kakek. Li Meiyu setuju, dan kemudian dia mentransfer semua uang keluarganya untuk bertaruh pada Qin Haodong. Sangat jelas bahwa mereka memiliki kejayaan yang sama dengan Qin Haodong. Jika Qin Haodong menang, keluarga Li akan membawa masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Qin Haodong kalah, maka keluarga Li tidak akan ada lagi. Di Amerika, di sebuah villa mewah yang sangat tersembunyi, Donnie Randall telah menjadi pengendali baru jaringan bawah tanah. Dia terus memeriksa informasi penting yang dikirim oleh para pembantunya. Ketika dia melihat taruhan antara Qin Haodong dan Mei Zanlong, dia tersenyum. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu betul betapa buruknya pria Huaxia ini. Jadi dia mempertaruhkan semua asetnya pada Qin Haodong. Setelah itu, dia bergumam, pria Huaxia, meskipun aku tidak mencuri lukisanmu, aku ingin menghasilkan banyak uang darimu. Setelah menerima berita tersebut, Lin Momo di Shanghai juga mengerahkan semua uang di tangannya dan mempertaruhkan semuanya pada Qin Haodong. Selain itu, Sir Owen juga bertaruh besar pada Qin Haodong. Bahkan Tian Ye dan Zhao Zhaohui bertaruh besar pada Qin Haodong. Dengan cara ini, semua kasino di Hong Kong menjadi heboh. Jumlah orang yang bertaruh pada Mei Zanlong lebih banyak, tetapi jumlah uang yang dipertaruhkan pada Qin Haodong lebih banyak. Sebagai perbandingan, keduanya masih sangat cocok. Hari pertempuran segera tiba. Qin Haodong menolak pengawal yang diatur oleh keluarga Li. Ia menaiki speedboat yang diatur oleh keluarga Li bersama Nalan Wushuang dan Feng Wu, dan melaju ke Pulau Naga Ilahi. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.
Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.